Selamat pagi, saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus. Marilah sebelum kita memulai permenungan kita di pagi hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur atas terang-Mu yang menuntun kami dalam kegelapan. Kuatkanlah kami untuk mendapati jalan-Mu dengan mengutus Yesus Kristus Putra-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari yang baru ini karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dilayakkan untuk menjalani tugas tanggung jawab kami di pekan yang baru ini. Putuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, para pemimpin agama Yahudi mempertanyakan bagaimana otoritas Yesus, karena Dia berani mengobrak-abrik dan mengusir para pedagang dan penukar uang di halaman bait Allah. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka secara langsung. Tetapi Yesus memberikan pertanyaan balik tentang baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Atas kuasa siapakah Yohanes melakukan pembaptisan? Apakah dari Allah ataukah dari manusia? Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus,
Pada masa itu Yohanes Pembaptis menjadi sangat terkenal sebagai nabi besar dari Allah. Nabi yang berkuasa dalam perkataan dan tindakannya, dan banyak orang percaya kepadanya. Dengan pertanyaan balik ini, Yesus mau menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas yang sama seperti Yohanes Pembaptis, yaitu Roh Allah bekerja di dalam dan melalui dia. Dan di dalam berbagai peristiwa, Yesus telah menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas yang datang dari Bapanya. Ia menghardik dan menenangkan angin ribut di danau, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Ini semua terjadi hanya dengan ucapan sabda kasih-Nya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan membebaskan orang dari roh jahat. Pada kesempatan lain, Yesus menggunakan kuasa-Nya untuk membersihkan dan membawa semangat pembaharuan dalam hidup keagamaan seperti yang dilakukannya di Bait Allah. Yesus tidak mau memberi jawaban langsung atas pertanyaan mereka, karena pertanyaan mereka bukan dari hati yang terbuka terhadap Allah. Jawaban apapun yang diberikan tidak akan membuat mereka percaya dan mampu melihat kebenaran. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, kita perlu sekali mewartakan kabar gembira kebenaran Injil yang menyelamatkan. Tapi kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk melayani orang-orang yang hanya sibuk berdebat, menghabiskan waktu untuk mendengar kata-kata dari orang-orang yang tidak tulus untuk memberikan bantuan pelayanan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Tapi hendaknya iman kita akan kuasa Yesus tidak pernah goncang ketika kita ada dalam doa dan menjelang hidup sehari-hari atau ketika menghadapi krisis apapun dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Marilah lewat bacaan hari ini kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan belajar dari pemimpin utama kita, yakni Yesus Kristus, yang memiliki otoritas tertinggi, yang tidak hanya berjuang untuk mempertahankan kepentingan dan keegoisan pribadi, melainkan bijaksana dalam bersikap, bertutur kata, dan merangkul umatnya dengan penuh kasih dan ketulusan. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memperbarui hidup kami dengan kekuatan sabda-Mu. Bimbinglah kami kepada pertobatan sejati
dan dampingilah kami selalu dengan terang Roh Kudus-Mu, sampai tibalah saat Engkau menyatukan kami semua dalam kedamaian abadi bersama Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.